Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pasti mancing koboi. Oke, kita lanjutkan kembali. Oke, saya kedatangan sebuah reel spinning. Ini dari produk, ya sudah pasti kalau saya pakai jersey-nya atau kaosnya dari Seahawk, berarti nggak jauh-jauh lah ya. Kita akan review bongkar dari produknya Seahawk. Ini mungkin bisa dibilang varian baru lah ya, lumayan cukup baru. Ini dia reel spinningnya Seahawk dengan seri Carbon Reaper. Seahawk Carbon Reaper, teman-teman. Ya, nih. Carbon Reaper. Ya, mungkin bisa dibilang kalau namanya sudah Carbon Reaper ya bahannya mungkin dia memang bahan dari karbon. Nah, di sini tertulis juga dual carbon concept. Oke, lanjut. Sebelum saya buka boxnya, saya sedikit baca seperti biasa. Di dalam boxnya ada spesifikasi. Carbon Reaper ini yang saya dapat yang ukuran 4000, teman-teman ya. 4000 di sini tertulis dual carbon concept dan hydroguard teknologi ya. Mungkin bisa dibilang ini kan ada gambar air ya, cipratan air, mungkin dia apa namanya ada seal-sealnya gitu ya, mungkin ada pengamannya lah seperti itu. Nanti kita cek saja. Kemudian kita masuk ke fiturnya, yaitu yang pertama 7 seal bearing system with anti-reverse system ya. 7 ada 7 bearing ya, dengan menggunakan seal atau tertutup seperti itu. Kemudian spoolnya aluminium anodized ya. Kemudian bodinya dual carbon ya, bodinya menggunakan bahan karbon, dibilangnya dual carbon di sini. Kemudian TDS ya, turnamen drag system ya, dragnya sudah menggunakan atau bisa dibilang levelnya buat level-level main turnamen ya, drag ininya, drag washernya gitu seperti itu untuk pengeremannya. Kemudian ada 4 hydroguard system. Nah, di sini tertulis rubber seal ring ya, jadi benar 4 hydroguard system, jadi mungkin ada 4 titik ya, 4 titik ada seal, rubber sealnya. Ya, nanti kita cek saja ada di mana saja posisinya. Kemudian handle bisa di kanan, bisa di kiri. Sudah screw in power handle tentunya, dan sudah one way anti reverse. Kemudian ini yang saya dapat ukuran 4000 ya, ukuran 4000 itu gear ratio-nya 5.2:1. Di sini yang tertulis 5.2:1 dan line kapasitasnya dari 0,12 muat 300 meter. Dan 0,20 ya, itu muat 220 meter. Kemudian berat reelnya 269 gram dan max dragnya 14 kilo. Lumayan gede, 14 kilo. Ya, oke, langsung saja kita buka bagaimana penampakan dari reelnya Seahawk Carbon Reaper. Oke, ini dia. Di sini ada limit waranti ya, ada garansinya teman-teman. Bagus, produk dari Malaysia. Dan di sini ada cadangan. Ini seperti di bagian clicker ya, di bagian clicker. Maaf, ini clicker apa nih ya, clicker, bagian clicker, dan apa sedikit spacer di situ. Oke, lanjut saja kita ke reelnya. Ini dia. Cakep, teman-teman. Di sini ada labelnya. Ya, ada labelnya, bagus. Saya kencangkan dulu, sudah screw in power handle. Sedikit lagi saya baca lagi apa yang tertulis dalam label-labelnya ini ya. Di sini tertulis dual carbon concept. Oke, mantap. Reels body teknologi. Jadi ini kalau saya lihat sekilas ini body dan rotor ini dual carbon concept. Ya mungkin dia lebih tebal aja atau lebih banyak kandungan karbonnya, mungkin seperti itu ya. Full carbon body ya, maximum power ya kan, benar. Kemudian lanjut lagi TDS ya, seperti yang saya tadi sudah jelaskan, turnamen drag system ya, dragnya sudah menggunakan sertifikasi untuk turnamen seperti itu. Kemudian hydroguard, nah kan ada gambar-gambar sealnya, betul sekali. Oke, kemudian apa lagi? Kita lanjut saja kali ya. Kita lanjut saja ke bagian reelnya aja lah. Lanjut, ini warnanya hitam ya, atau apa ya, perpaduan hitam sih sebenarnya ya. Hitam dan ada sentuhan warna gold di bagian handle.
bagian spool seperti itu. Kita putar. Oke, tidak ada istilah rem mendadak ya. Mantap, putarannya mulus. Oke, mantap. Ini dia. Dan one way-nya bekerja. Sebentar, saya kencangkan dulu. Ya, one way-nya bekerja. Ya, kemudian bell arm otomatis bekerja. Oke, mantap. Ya, benar berbahan karbon nih. Bodi rotor karbon. Handle sih aluminium ya. Oke. Kemudian lanjut ke apa ya? Ke ukuran dulu lah ya, ukuran. Untuk warna satu warna saja seperti ini. Untuk ukuran, ini infonya ukurannya ada ukuran 3000 ya, 3000, 4000 dan 5000. Yang 4000 dibagi dua, ada yang high gear dan ada yang apa namanya? Standar. Standarnya ini yang gear rasionya 5.2:1. Kalau yang high gearnya itu kalau nggak salah yang 6.2 atau 6.3:1 gitu kalau nggak salah. Jadi yang 4000 ada dua macam. Yang 3000 satu macam, yang 5000 satu macam. Nah, yang khusus ukuran 3000, handle knobnya dia menggunakan rubber, T-knob rubber. Kalau yang 4000 dan 5000 dia sudah round knob aluminium seperti ini. Ya, cakep. Ya, seperti itu. Tinggal disesuaikan saja. Kemudian untuk harga. Nah, harga ini kisarannya itu kayak sekitar 460-an ribu mulai. Ya, 460.000 sampai ya Oke, teman-teman, ini dia penampakan lebih dekat, lebih detail dari Seahawk Carbon Reaper. Ya, ini dia. Cakep sih, teman-teman. Bahannya karbon, dual karbon ya, dual karbon di bagian bodi dan rotor. Ini dia dual karbon. TDS, Tournament Drag System, Hydro Guard System. Hydro Guardnya ada 4 titik, nanti kita lihat saja. Ya, Carbon Reaper ini yang ukuran 4000, dia sudah menggunakan seperti ini, round knob aluminium. Tapi kalau untuk ukuran yang 3000 dia masih T-rubber knob ya. Oke, silahkan dilihat-lihat dulu. Cakep, teman-teman. Carbon Reaper. Oke, langsung ini dia putarannya. Tidak ada istilah rem mendadak. Berhenti dengan sewajarnya. Aman, tidak ada godak-godek. Ya. One way and reverse berjalan. Oke, langsung kita buka saja. Untuk handle-nya sudah menggunakan drive system ya, kayak ya screw power handle lah seperti itu. Tuh. Ini ada karetnya enggak ya? Sepertinya sih enggak ada ya, kosong. Tapi ini sudah lumayan bagus. Saya cek dulu, meskipun tidak ada embel-embel SW, nggak ada salahnya saya cek bentuk materialnya. Oh, lumayan bagus nih, teman-teman. Tidak nempel di bagian ininya nih, as ininya. Oke, bagus. Ini nggak tahu nih bisa diganti nggak nih kalau model kayak gini. Tidak ada ininya nih.
run knobnya ininya tidak ada apa namanya buat muter bukanya. Gimana bukanya ini? Nanti dah. Oke, saya lanjutkan kembali. Untuk suara clicker nih teman-teman. Nah. Wow. Garing banget teman-teman. Wow, nyaring ini. Keren ini. Nyaring terus kering gitu teman-teman. Wah, keren lah pokoknya, mantap lah untuk clickernya. Oke, langsung saja kita buka untuk drag washernya. Oh ya, ini sedikit saya informasikan. Ini di bagian spool. Ini seperti ada garis di tengah warna gold. Dan di sini ada seperti ada kayak coakan ke dalam. Ini ya. Ya, kalau terlihat ini lebih lebar. Nah, ini titik di sini ini buat tali simpulnya. Jadi kan kita mau menggulung senar kan kita bikin tali dulu satu simpul di sini. Nah, ini biar masuk ke dalam nih simpulnya. Jadi nggak bikin dia nonjol gitu. Jadi dia ke dalam. Bagus. Jadi bisa bikin rata gitu. Oke, lanjut kita buka untuk spoolnya dan drag washernya tentunya. Ini dia untuk spoolnya, tutup drag washer. Ini dia. Nah, ini ada karetnya satu. Cuman ini di bagian belakang seperti ada plat. Nah, nggak tahu nih platnya ini nempel. Oh, masih nempel platnya teman-teman. Ya udah, tapi ini setidaknya ada karetnya di sini ya. Karetnya juga lumayan tebel. Ya, oke. Ada karetnya. Kemudian spoolnya aluminium. Pantesan. Nah, ini menggunakan mangkok. Pantesan nyaring gurih. Kering maksudnya, nyaring kering ya. Untuk suara clickernya. Oke, ini dia. Cuttingannya juga cakep. Saya lanjutkan kembali untuk drag washer. Saya ingin melihat ini sudah menggunakan TDS, turnamen drag system. Kita lihat saja. Dia sudah menggunakan ini belum. Apa namanya? Carbon tech belum. Nah, dia banyak grease-nya, bagus sih, banyak grease-nya. Dia menghindari apa namanya, air juga nggak bisa masuk, ketahan, dan apa namanya, biar pakem juga bisa, seperti itu untuk pengeremannya. Oke, kosong. Jadi masih menggunakan velg biasa, bukan carbon tech, tapi ini sudah banyak grease-nya. Bagus. Ada 3 key washer dan 3 drag washer. Tapi kalau dilihat sih ini sekilas dia apa namanya, warnanya kayak gini sih biasanya masih nempel ya. Tuh kan masih nempel. Ya, hati-hati aja. Tapi ini udah lumayan sih. Banyak grease-nya ini membantu gitu, membantu biar nggak nempel airnya. Air kalau misalnya pakai di laut itu kan airnya nggak nempel. Jadi lumayan bagus. Sudah ada grease-nya. Grease-nya banyak juga ini. Bagus. Oke, lanjut lagi. Nah, ini dia, kita ke clicker. Clickernya ini ada satu buah ball bearing. Saya buka dulu. Ini ada karet. Satu karet. Kemudian saya mau buka ini juga pengamannya. Ya, ini dia pengamannya. Lalu saya tarik, ini bisa nih semuanya harusnya. Nah, ini dia. Ada satu buah ball bearing tertutup. Dan tadi ada ini ya, cadangan clicker ini tadi di dalam boxnya. Oke, saya taruh. Lalu lanjut, ini karbon ya, bahan rotornya. Coba saya tekan dulu. Oke, lumayan lah ya. Lumayan. Kemudian ada rongganya. Kalau rongga gini biasanya dia untuk mengurangi berat beban, dan pasti di dalam ada itunya, apa namanya, cover one way. Oke, ini ada
main shaft. Tapi sih kayak sih enggak ya, nempel ya tuh, masih nempel. Ya memang bukan, tidak ada, makanya gini, klaimnya dari Seahawk ini tidak ada klaim ini real ASW. Jadi ya memang ya kayak gini gitu, bukan real ASW. Jadi kita tidak mengharapkan ini benar-benar ASW juga, enggak gitu. Tapi setidaknya dia hydro guardnya ada gitu, karet-karetnya. Tadi udah saya temukan satu di sini gitu loh teman-teman. Jadi tidak berharap ini sudah menggunakan komponen-komponen yang apa namanya rendah kandungan besi gitu, seperti itu. Oke, ini hampir semua skrunya atau baut atau baut skrunya ini berwarna hitam semua. Saya cek. Nah, bagus. Nih baru bagus nih. Skrunya aman ya teman-teman ya. Untuk skrunya aman, rendah kandungan besi. Oke, ini dia untuk line roller, dia berbahan kuningan dan ada satu buah ball bearing tertutup. Bagus. Baru 2 buah ball bearing saya temukan. Oke, lanjut lagi. Kita ke bagian bell arm. Rapet ya ini ya, tuh bell arm, antara bell arm dan rotornya rapet. Tidak ada celah. Ini kita buka bell arm untuk mengetahui kondisi bell spring guide-nya. Ini juga hitam. Skru bautnya bagus. Oke, ini dia menggunakan bahan besi. Bagus teman-teman. Bell spring guide besi. Kita buka satu lagi untuk mengetahui kondisi dari lever tripnya. Oke, ini dia tuh. Oh, bagus nih teman-teman. Bagus lah. Bagus. Oke, kita lanjutkan. Kita mau buka bagian rotor ya. Di sini ada seal karet satu nih. Ada seal karet lagi. Oke, saya buka. Ini ada pengaman nut rotornya. Bentar. Oke, ini dia. Kita langsung buka aja nut rotor ya. Oke, ini dia rotornya teman-teman. Bahan karbon. Oke, saya taruh dulu. Oke, ini apa namanya? Cover one way, cuman memang separuh dia ya. Dia tidak tertutup full. Oke, sebelum ke situ kita mau ke body. Saya buka dulu bodinya ya teman-teman ya. Saya buka bodinya dulu. Ini ada screw. Saya buka dulu. Oke, ini dia. Saya buka side plate-nya. Ini carbon body ya. Oke, side plate-nya nih teman-teman. Side plate-nya juga berbahan karbon. Oke, ini dia. Di bagian side plate ada satu buah ball bearing tertutup. Ya, bagus. Saya taruh aja. Lalu saya mau ambil main gearnya. Bisa nggak ya? Nah, ini dia main gearnya. Ini bahan zinc alloy biasa. Ketebalan, diameter kalau saya pikir ini ukuran 4000 ya, mungkin agak kecil sedikit di sini ya, tapi ketebalan sih lumayan ya teman-teman, dan kelihatan kokohnya aja gitu. Dan ini ada satu buah ball bearing tertutup di bagian kanan. Ini main gearnya atau drive gearnya saya taruh. Lalu ini sudah banyak grease, bagus. Oscillation slider, dan di sini ada guide-nya nih ya. Ini guide ya sepertinya, iya ada guide-nya, lumayan model guide-nya seperti ini. Oke, saya buka dulu untuk ini oscillation slider untuk menarik main shaft-nya. Ini dia main shaft-nya, slider, oscillation gear-nya tidak ada baut. Langsung saya congkel saja. Ketebalan normal standar, tidak ada ball bearing. Kosong di bagian body. Lanjut saya mau buka bagian pinion dan one way-nya. Ini ada covernya dulu, saya buka dulu untuk skrunya ya. Oke, ini dia covernya. Saya taruh. Dan ini ada pinion dan beserta
ball bearing tertutup. Saya tarik saja. Nah, one way clutch biarkan di dalam beserta roller bearing, nggak usah saya ambil. Dan ini dia ball bearing tertutup, kemudian bushing dan pinion berbahan kuningan. Oke, gitu ya teman-teman, gitu. Oke, sudah saya bongkar semuanya. Coba sekarang kita hitung berapa jumlah ball bearing yang ada. Kita mulai dari bagian clicker dulu. Clicker ada 1, kemudian line roller ada 1, 2, kemudian main gear kanan kiri ada 2, 1, 4 ya, 4, kemudian pinion 1, 5, baru 5 saya temukan ya teman-teman ya, baru 5. Kemudian di mana lagi 5, satunya tadi harusnya kurang 1 lagi ya, kan total 7 ya, 7 udah bersama roller bearing ya, harusnya kurang 1 lagi. Mungkin ya, mungkin 1 lagi itu ada di sini ya, di dalam sini bisa ada kemungkinan karena ini putarannya mulus. Cuman ini saya agak kesusahan untuk bukanya ya, ini tidak ada buat nyongkel. Ya, mungkin ada 1 di situ, jadi jumlah totalnya 7, sudah betul ya, 7 seperti itu ya, gitu ya teman-teman. Dan semuanya tertutup, bagus. Oke, lanjut lagi. Kelebihannya adalah suara klikernya teman-teman, nggak main-main ya, nggak main-main. Suara klikernya sangat-sangat nyaring, kering ya, dijamin lah pokoknya, juara lah untuk klikernya ini teman-teman. Suara klikernya juara. Kemudian bagusnya lagi, bell spring guide sudah berbahan besi, di clicker sudah ada ball bearing juga, kemudian di line roller juga ada ball bearing, kemudian sudah menerapkan sistem TDS, turnamen drag system ya, meskipun ini berbahan felt tapi sudah banyak grease-nya lumayan teman-teman. Kemudian bahan bodi dan rotornya berbahan karbon ringan, termasuk reel yang ringan. Ini sudah saya timbang tadi teman-teman, cakep ya, udah menggunakan round knob juga untuk ukuran 4000 dan 5000 nya. Kemudian bagusnya lagi ya, apalagi udah ada hasil karet ya, hasil karetnya tadi ada 1, 2, kemudian di mana lagi ya, oh di sini, maaf, coba saya buka dulu. Nah di sini, oh iya itu ada karet 1. Dan mungkin 1 lagi tadi yang di sini ya teman-teman ya, di sini nih 4 kan tadi dibilangnya ya, di sini 4, ada 4 titik, 1, 2 di bagian nut rotor, 3 di bagian sini, 1 lagi di sini ya, ada 4 titik, betul, 4 hydro guard dibilangnya seperti itu, modelnya hydro guard. Oke, lumayan lah teman-teman. Dan ini, nah tambahan untuk skrunya ini sudah rendah kandungan besi, tadi saya sudah cek ya tuh. Kalau yang lain-lain sih ya udahlah, yang penting ekstra perawatan saja. Jadi kalau rekomendasi saya tetap Carbon Reaper dipakai untuk freshwater ya, mau di kolam, mau di liar, silahkan. Tapi kalau tetap terpaksa harus dibawa ke laut, ke air asin, silahkan saja. Tapi tetap ekstra perawatan. Tapi tetap rekomendasi saya ini adalah freshwater ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi gampang dimengerti lah pokoknya. Intinya rekomendasinya ini adalah freshwater. Tapi kalau tetap mau dipakai di bawah, terpaksa dibawa ke laut, ingat ini bukan reel SW, tetap ekstra perawatan ya, seperti itu ya. Semoga bisa mudah dimengerti lah gitu, kenapa dengan reel harga yang lebih mahal tapi ternyata speknya nggak begitu bagus, tapi merek lain lebih murah speknya lebih bagus. Nah balik lagi tentang keawetan, bisa juga begitu teman-teman ya. Mungkin dengan harga-harga yang lebih murah tapi daya awetnya nggak begitu lama dibanding dengan harga yang lebih tinggi tapi daya awetnya lebih lama. Nah itu aja perbandingannya, seperti itu ya. Gitu ya teman-teman, semoga mudah dimengerti ya, gitu ya.